Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang politik hukum Islam. Politik hukum Islam, Ibnu Taimiyah Siyasah Syarifiyah fi Isfah Ra'iyah wal Ra'iyah. Ibnu Taimiyah ini merupakan seorang ulama karismatik yang memang dia banyak memfokuskan dalam kajian siasah syariah dan banyak buku-buku yang dikarang oleh beliau. Menurut Ibnu Taimiyah, sebetulnya dalam istilah politik hukum Islam itu disebut dengan siasah syariah sama dengan politik hukum Islam. Siasah syariah merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, yaitu pengaturan dan syarak. Selain itu mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syarak. Kemudian sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Di dalam politik hukum Islam itu juga terdapat integrasi politik dan hukum. Jadi berpandangan bahwa di antara politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan, diibaratkan sebagai dua mata koin yang saling berkesinambungan gitu, saling menguatkan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain gitu. Maka dalam pandangan Ibnu Taimiyah, ketika ada hukum dikatakan sebagai hal yang otonom, itu maka tidak berlaku. Jadi pandangan Ibnu Taimiyah tidak berprospek banget sebetulnya. Jadi bagaimana dinamika yang terjadi di dalam aturan masyarakat tersebut oleh hukum itu sendiri, artinya hukum harus bisa mengimbangi dinamika dan perubahan-perubahan tersebut. Nah, dalam perspektif politik hukum atau secara ilmiah, ternyata politik dan hukum ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena ada yang mengatakan bahwa politik tanpa hukum adalah kelaliman, seperti yang saya katakan tadi, dan hukum tanpa politik hanyalah angan-angan semata. Dengan demikian hubungan antara sama halnya dengan hubungan agama dengan negara gitu. Agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan, maka menganut istilah integrasi begitu. Kemudian berkaitan dengan hal itu, maka dalam Islam ada istilah yang disebut dengan tajdid atau pembaharuan, atau dalam bahasa mungkin ada istilah reformasi hukum. Begitupun dengan Islam, ada tajdid atau pembaharuan hukum Islam. Tajdid ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum-hukum Islam, karena hukum itu harus mengikuti perkembangan dan tidak boleh tertinggal atau tidak boleh ketinggalan zaman gitu, oleh zaman itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini mungkin ada beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh seorang Ibnu Taimiyah berkaitan dengan hukum Islam itu sendiri. Kurang lebih ada 4 pemikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu tentang kosmopolitanisme mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi dalam pemerintahan syariat yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, nilai yang terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan kebaikan, mencegah keburukan atau kemungkaran tersebut. Kemudian dalam aspek politik dan kenegaraan, Ibnu Taimiyah lebih memenangkan tentang gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seorang. Bermula dari pendapat itu, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa Islam ini haruslah sebagai agama yang memang menekankan aspek keadilan dan rahmat bagi seluruh manusia gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu doktrin kekhalifahan, yaitu anti perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang dan lainnya. Kemudian pemimpin tidak harus Quraisy. Dalam rangka ini kita tidak dapat melihat bahwa kondisi sosial masyarakat yang menurut Ibnu Taimiyah itu untuk tidak mengakui kehujahan hadis bahwa seseorang pemimpin adalah harus dari bangsa Quraisy salah satunya. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah ini, dia harus mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang menjadi salah satu pegangan umat Islam pada saat itu. Semacam pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang bila mana umatnya itu berpegang teguh maka tidak akan tersesat selama-lamanya.
Kemudian ada salah satu keterangan pemimpin itu harus dari suku Quraisy, padahal tidak demikian. Tidak demikian juga, yang penting dia memenuhi syarat menjadi seorang khalifah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena pemimpin ini salah satu faktor penentu dalam proses atau pembaharu hukum Islam tersebut. Nah, disinilah peran sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, institusi negara sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai pengelola umat. Ibnu Taimiyah ini beranggapan bahwa berkelompok dalam mengelola kapasitas alam merupakan keniscayaan dari konsep ini, kemudian akan melahirkan institusi negara. Kemudian Ibnu Taimiyah berkenaan dengan gagasan organis dalam memandang institusi. Beliau menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai sebuah keadilan gitu. Jadi menurutnya manusia itu pada dasarnya berwatak madani, suka membangun. Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan untuk kepentingan itu sendiri. Kerjasama yang perlu di antara pemerintah dan anggota masyarakat sangatlah diperlukan. Tentu saja itu diperlukan ketentuan-ketentuan yang definitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing. Karena melalui negara lah salah satu tujuan hukum, yang salah satunya adalah aspek keadilan itu tercapai gitu. Karena tanpa negara maka tidak ada akan terjadi. Artinya suatu negara yang baik maka akan menciptakan hukum yang baik, begitupun sebaliknya. Dan kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah ini dia menekankan yaitu dekorasi, keadilan, amanat, waliyat. Menurut Ibnu Taimiyah ini kepemimpinan tersebut merupakan amanat dari Tuhan atau mandat dari Tuhan yang harus diemban oleh seseorang yang dipercaya, yang diamanahi kepemimpinannya tersebut. Agar kenapa? Agar benar-benar dia mampu menciptakan beberapa hal, diantaranya keadilan, amanat yang dapat menjadi pelindung bagi umatnya gitu. Dalam aspek hukum, mungkin salah satu pemimpinnya harus mampu menegakkan aspek keadilan. Dan itu keempat tadi yang ada dalam pemikiran atau pandangan Ibnu Taimiyah tersebut memang ada korelasi keterkaitan dengan politik hukum tadi. Keempat hal ini pandangan Ibnu Taimiyah harus memiliki sinergitas baik, sebab jika tidak akan terwujudnya yang namanya politik hukum ataupun tajdid atau pembaharuan hukum yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke prinsip hukum Islam, yaitu Juhaya S. Praja. Jadi menurut beliau dalam bukunya ada beberapa prinsip hukum Islam. Pertama yaitu tentang tauhid dalam satu ketetapan yang sama. Maksudnya adalah hukum ini harus merujuk dan juga berasal dari pembuat hukum atau pemilik hukum agar kembali kepada ketetapan tersebut. Dalam hal ini tauhid keesaan ataupun Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemilik hukum itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu keadilan, artinya kebijaksanaan penetapan hukum. Adil itu bukan berarti sama rata, tetapi di sini lebih membicarakan lagi tentang kepada aspek kebijaksanaan gitu dalam penetapan hukum itu sendiri. Nah, yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu lebih mendorong kepada kebaikan, menjauhi kemungkaran atau hal yang tidak diperkenankan atau dilarang gitu. Yang keempat yaitu tentang kebebasan atau kemerdekaan atas dasar penjelasan. Jadi asas prinsip hukum Islam ini dia harus menjamin kemerdekaan, kebebasan dan tanpa diskriminasi di antara masyarakat tersebut gitu. Yang kelima yaitu persamaan, yaitu menghormati harkat, derajat dan martabat manusia. Keenam at-ta'awun, yaitu sebagai penolong. Kemudian yang ketujuh toleransi, memperhatikan hak lain gitu. Asas hukum Islam. Jadi ada asas-asas hukum Islam menjadi rujukan atau pedoman dasar dalam tajdid atau pembaharuan ini. Hukum Islam itu sendiri yang harus diperhatikan. Menurut Hasbi Asy-Siddiq, bukunya Hasbi Asy-Siddiq ya, bukunya yaitu Azaz Nafyul Haraji, yang
meniadakan kepicikan. Jadi hukum Islam itu harus menghilangkan segala bentuk yang memang merugikan ataupun sifatnya licik gitu. Yang kedua yaitu azas qailatul taklif, yaitu tidak membahayakan taklifi. Jadi keberadaan hukum itu harus mewujudkan yang namanya ketentraman, kedamaian, dan tujuannya untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga yaitu azas tadarruj kalau nggak salah, yaitu tentang bertahap, gradual atau dinamika perkembangan di masyarakat yang memang bertahap, senantiasa berubah dan terus berubah. Maka hukum ini harus bertahap, step by step, tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa diterapkan secara sekaligus begitu. Harus diperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang keempat azas kemuslihatan manusia seiring dengan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungannya. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena ada beberapa faktor di lingkungan itu sendiri. Yang kelima yaitu azas keadilan yang membahas tentang keseimbangan. Kemudian azas estetika lebih membahas ke naluri manusia. Azas urf yaitu menghormati adat atau kultur yang berkembang di masyarakat tersebut. Yang kemudian azas syara ya menjadi zatiyah Islam, yang kemudian menjadi pintu ijtihad. Jadi tujuan penegakan hukum ini merupakan salah satunya adalah bentuk ijtihad daripada ahli-ahli hukum Islam untuk menemukan pembaharuan agar hukum Islam dapat mengikuti perkembangan zaman dan bisa mengkoordinir terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Begitu. Mungkin itu aja yang dapat saya ringkas dari pembahasan tersebut tentang politik hukum Islam. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Itu saja dari saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.